Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak ibu sekalian. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi contoh teks negosiasi, lalu kita analisis bagian teks negosiasi tersebut berdasarkan strukturnya. Silakan lihat video pembelajaran saya. Berikut ini adalah contoh teks negosiasi tentang penjualan buah mangga. Baik, kita perhatikan contohnya sambil saya baca. Di sini tokohnya ada dua, yaitu antara pembeli dan penjual. Dimana dialog pertama dari kata pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Lalu dijawab dengan penjual, 30.000 bu, murah. Lalu dijawab dengan pembeli kembali, boleh kurang kan bang? Kemudian dialog berikutnya, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Lalu pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Kita ulang kembali bahwa struktur dari teks negosiasi terdiri atas partisipan, ya, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, lalu ada persetujuan dan atau kesepakatan. Baik anak ibu sekalian, pada teks ini terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual, ya, yang sama-sama merasa untung dan tidak ada dirugikan. Bahwa penawaran pertama dari seorang pembeli tadi, ya, adalah minta 20.000, tetapi mereka sepakat di harga 28.000. Baik, pada teks ini, ya, perhatikan secara keseluruhan. Pada teks ini akan saya analisis manakah bagian yang merupakan, ya, pengajuan, penawaran hingga kesepakatan dari teksnya. Lalu siapakah partisipannya? Sudah jelas barang tentu bahwa partisipan dari teks tersebut yaitu hanya pembeli dan penjual. Yang dikatakan dengan partisipan berarti orang yang berperan dalam teks tersebut ataupun teks negosiasi tersebut. Ingat ya nak, bahwa teks negosiasi adalah teks, ya, yang terjadi akibat pengajuan dan penawaran hingga terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Baik, langsung saja nak, kita analisis bersama, di mana bagian pertama ada orientasi, di mana orientasi merupakan pembuka yang akan memulai proses permintaan ataupun pengajuan. Sudah saya tandai bahwa pembukaan atau orientasinya terdiri dari dialog antara pembeli dan penjual, di mana dialognya adalah berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual, 30.000 bu, murah. Ini merupakan orientasi. Lalu bagian berikutnya yang kita analisis adalah bagian pengajuan. Apa pula yang disebut dengan pengajuan? Pengajuan merupakan salah satu pihak mencoba untuk mendapatkan kepentingan yang diinginkan. Inilah dikatakan dengan pengajuan. Pada teks ini ada 3 bentuk pengajuannya, di mana ada dialog pembeli, ya, pembeli juga, dan yang ketiga adalah pembeli.
Ini merupakan adalah bentuk pengajuan seorang pembeli kepada penjual. Lalu berikutnya, apa pula yang disebut dengan penawaran? Berarti di sini pihak kedua mencoba memberikan balasan setimpal dari kepentingan yang diajukan oleh pihak pertama. Jika tadi pengajuan ada 3 dalam bentuknya, sama halnya dengan penawaran. Ini dilakukan oleh seorang penjual. Oke, coba perhatikan secara sama itu ada 3 bentuk penawaran yang dilakukan seorang penjual. Berikutnya, bagian yang terakhir adalah persetujuan atau kesepakatan. Perhatikan, tadi sudah saya jabarkan di bagian pertama bahwa persetujuan berarti antara penjual dan pembeli sepakat ya, sama-sama merasa diuntungkan. Ingat ya nak, bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan dikatakan dengan persetujuan. Lalu, apakah tujuan dari negosiasi? Yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan. Yang kedua, memperoleh sesuatu dari pihak lain. 3, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Berikutnya 4, menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Yang berikutnya, cara melakukan penawaran bisa dilakukan dengan 1, menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Yang kedua, tidak menekan pihak lain. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, disertai dengan alasan.